Oke teman-teman, mungkin sekarang aku mau bahas tentang yang recycle purging ya. Ini soal tahun lalu tentang recycle purging. Ini bisa dibaca dulu ya soalnya. Oke. Jadi pertama-tama pas ngerjain recycle purging, seperti biasa kita langsung aja lihat gambarnya, pakai gambarnya ini. Kita definisiin dulu arus-arusnya, kita beri simbol. Jadi yang pertama aku mau ngasih simbol ini kan fresh fit ya. Ini kan ada fresh fit pertama. Jadi ini aku sebut FF fresh fit 1 ada Nah, ini fresh fit 1 dan ini fresh fit 2. Oke. Fresh fit 1, fresh fit 2. Terus ini jadi GF ya, ini gross fit umpan total, gross fit. Terus ini aku kasih ini P ya, produk enggak, nah purchasing HD hasil, harus hasil. Terus kita ini ada arus upper separator, ini harus purging. Nah ini kan ada dua purging ya, ini purging yang pertama, ini purging kedua. Aku kasih ini purging kedua, ini purging pertama. Terus ini ada recycle R1, dan ini juga ada dua recycle ya, ini R2. Oke, jadi kita udah definisiin arus-arusnya. Sekarang kalau buat ini kita ambil basisnya kan 100 mol ya. Umpan total 100 mol. Jadi GF ini. Ini GF 100 mol. Oke, sekarang kalau udah kita langsung aja lihat yang di GF-nya ya. GF 100 mol. Kita kan udah tahu ya perbandingan zat-zat di GF tuh kalau dibaca di soal. Umpan total reaktor mengandung inert 0,08 N2 plus H2. Di mana perbandingan N2 plus H2 sama dengan sepertiga. Oke. Jadi kan ini 100 mol N2 plus H2 ya. Nah, dari sini kan kita tahu perbandingannya 1:3 N2 sama H2. N2-nya berarti 25 mol. Ini N2. Terus berarti 75 mol H2. Oke. Kita juga ada zat lain yang sudah disebutin itu inert. Itu sebanyak 0,08 kali totalnya ini. Di inert di sini. Inert di GF sama dengan 0,08 kali 100 sama dengan 8 mol inert. Oke, ini kita udah dapat inert di GF. Kalau kita udah tahu komposisi di GF ini, berarti kita langsung aja masuk ke reaksinya. Reaksinya kan dia N2 amonia H3H2 menjadi 2H3. N, 2NH3 N2-nya kita 25, ini 75, ini kita belum tahu, ini belum ada ya. Terus misalkan zat yang bereaksi itu X, berarti kan ini min X, ini min 3X, ini plus 2X, oke. Ini 20, ini totalnya, ini kan mula-mula bereaksi sisa. Berarti yang keluar dari reaktor itu kan 25 min X, 75 min 3X, sama 2X. Sama jangan lupa kita ada inert, di sini aja inert. Dia inertnya 8, dia kena inert gak bereaksi udah, berarti dia tetap di 8. Nah, sekarang kita udah dapat ini komposisi keluar reaktor. Ini komposisi keluar reaktor. Oke, jadi yang di posisi ini, hijau-hijau ini, zat-zatnya ini, ya kan? Nah, terus seperti yang dari bilang di soal, dari zat-zat yang di sini itu kan dipisahin nih di separator. Nah, itu alhamdulillahnya NH3-nya dia kepisah semua. Nah, berarti yang ini kepisah nih. Ini kepisah. Kepisah dari sisanya. Nah, sisanya itu di mana? Nah, yang lain masuk ke upper separator sekarang. Di upper separator, ini sisanya tuh ada N2 sebanyak 25 min X, H2 sebanyak 75 min 3X, inert jangan lupa dia sebanyak 8. Oke,
Nah, terus dikasih tahu juga nih, dianggap harus keluar separator tidak mengandung NH3 kan udah ya, NH3 gak bisa semua, dan mengandung inert sebesar 4/41. Nah, berarti di sini inertnya kan 4/41 dari NH2 plus H2. Oke, inert, kita tulis inert per N2 plus H2 sama dengan 4/41. Nah, kita kan tahu inertnya 8, N2 plus H2 kita masukin nih, masih dalam bentuk X. 25, 75, 100, 100 min 4X. Dengan 4/41, kita dapat X-nya nanti 4,5 mol. Nah, ini X kan zat yang bereaksi ya. Nah, konversi, itu kan rumusnya yang bereaksi mula-mula. Berarti 4,5 per berapa ya tadi? Mulanya berapa sih? 25 ya? 25 kali 100%, berarti kita dapat dia 18%. Oke, kita udah selesai sampai konversinya. Nah, kita juga udah tahu X-nya, berarti sekarang di upper separator kita sekarang tahu komposisi lengkapnya tuh ada N2 sebanyak 25 min X, di mana X-nya 4,5, artinya dia 25 min 4,5 atau 20,5 mol. Terus H2 sebanyak 75 kurangi 3X atau 75 kurangi 13,5, artinya 61,5. Dan inert jangan lupa itu sebanyak 8 mol. Nah, sekarang kita tahu totalnya banget itu adalah 20,5 tambah 61,5, 82 tambah 8, 90 mol. Artinya dari yang bentuk ini kan masih bentuk dalam molnya, kita bisa ubah dalam bentuk persenannya atau kadarnya. Persen N2 kita dapat 20,5 per 90, H2 61,5 per 90, dan inert itu sebanyak 8 per 90. Ini sama dengan, oke, ini sebanyak 22,78%. Terus yang ini dia sebanyak 68,3%. Ini 8,9%. Oke, di sini sudah dapat kadar-kadarnya. Nah, sekarang kita perlu ini pakai sifat kalau di dalam aliran ya, kan ceritanya kan ini di upper separator ya, ini kayak gambar gini. Oke. Jadi kan ini maksudnya dia di upper separator. Ini kan persenan upper separator. Jangan yang ini tadi purging 1 ya. P1. Nah, kalau ada suatu percabangan gini, ya ini kan dari upper separator dia nyabang jadi P1 sama, kan jadi kayak gini. Nah, berarti persen di US sama dengan persen di P1, ini pasti berlaku kayak gini kalau dalam percabangan. Oke. Jadi persenan yang ini juga berlaku di P1 juga. Nah, jadi sekarang kita udah dapat persenan di US sama di P1. Oke. Sekarang kita simpan dulu. Nah, next kita baru ini mau main-main di neraca masanya. Sekarang kita pakai neraca massa. Oke. Nah, saranku kalau pakai neraca massa gini, itu paling gampang kita tuh tinjau dari keseluruhan gini. Jadi maksudnya keseluruhan tuh kita anggap suatu sistem ini, semua sistem ini jadi seperti suatu kotaan ya. Kotaan. Ini kotak. Ya intinya kayak suatu ini jadi satu, dimana yang masuk tuh cuma dari FF1 sama FF2, dan yang keluar tuh P2 sama H2 gitu. Jadi kita tinjau cuma 4 aliran aja, FF1, FF2 sama P2 sama H. Biar kita nggak ribet kan. Namanya NM total, MN overall ya. MN total, NM overall. Kita pakai MN overall. Nah, NM overall dari zat apa? Nah, kalau saranku juga yang paling pertama gampang dihitung itu dari inert.
soalnya dia nggak ada yang bereaksi nih. Jadi kita tinjau dan kita ini lah, copy aja. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, kalau inert tuh kan dia cuma masuknya dari FF1 dan keluarnya cuma dari P2 ya. FF2 kan nggak mengandung inert, H juga nggak mengandung inert. Jadi kalau aku tulis di sini, in sama dengan out, innya dia dari FF1 sebanyak berapa? FF1 kan FF1. Tapi kan FF1 kan nggak semuanya inert ya, dia cuma ada beberapa yang inert dikit doang. Itu sebanyak berapa persen tuh? Ini kan kalau ada sisanya kan 7, ini kan 99,7% ya, berarti sisanya dia 0,03%, atau kita tulis ini inertnya 0,0% atau 0,03 per 100 sama dengan yang out tuh di P2. Tapi P2 berapa kadarnya? Nah, P2 ini udah dikasih tahu di soal, itu punya ini inertnya 13,5%, atau kita tulis sebagai 13,5 per 100 saja. Ini bisa coret-coret 0,03 sama 13,5 bisa coret ya. Ini dapatnya 45. Nah, kita simpan persamaan satu ini. FF1 sama dengan 45 P2. Oke. Ini NM inert. Sekarang kita juga setelah kita pakai inert, kita masih ada kan zat yang bisa kita pakai sebagai NM, itu bisa N2 bisa H2. Tapi karena kalau kita pakai N2 kita ada FF1 sama FF2 kan agak merepotkan. Kita pakainya H2 yang cuma diketahui di FF1. Nah, H2 sama in out. Innya dari mana? Innya dari FF1 itu sebanyak 75 per 100 ya. Dari FF1 sama dengan outnya juga sama dari purging, itu sebanyak purgingnya tadi berapa? 51,9 ya. 51,9 per 100 purging P2, tapi karena H2 ini bereaksi, kita harus nambahkan di outnya. Kenapa di out? Karena kan reaksinya dia mengurangi H2 istilahnya. Jadi kita harus kita di outnya kita tambahin bereaksi itu sebanyak berapa tadi? 3 kali 4,5 atau 13,5. Ya, ini lihat di reaksinya tadi ya. Jadi kita dapat persamaan kedua nih. Oke, ini udah ada variabelnya FF1 sama P2, kita punya dua persamaan, tinggal di solve dapatnya itu. Oke, setelah pakai kalkulator kita dapat itu FF1-nya sama dengan 18,281 mol dan P2 itu sebanyak 0,406. Oke. Jadi kita sekarang dari soal kita udah bisa nentuin FF1, P2, GF-nya kan tadi udah langsung dari soal ya, lagi 100 mol tadi, US-nya udah, hanya ini NH3 yang dapat tadi gampang udah dapat. Jadi kita kurang FF2, P1, R2 sampai R1. Oke, berikutnya yang gampang lagi kita nyari FF2 dulu nih. Soalnya FF2 ini kan dia masuk yang ini ya, cuma yang masuk kan. Kalau R1 kan ini udah masuk ke dalam sistemnya, sedangkan FF2 ini bisa dianggap sebagai yang masuk. Oke, intinya kita nyari FF2 dulu dengan apa tadi, pakai neraca massa yang belum kita pakai, itu dari neraca massa NM2 sekarang. Sama ini juga ada reaksi, jadi jangan lupa nanti ditambahin di reaksinya. Jadi kita sekarang in out. Nah di N2 kan tadi yang masuk itu N2 itu yang masuk jangan lupa ada dari FF1 ya, ada dari FF1 sama FF2. Jadi yang ini dari FF1 dulu sebanyak berapa? FF1 nya sebanyak 0,247 atau 24,7 100. Sedangkan di FF2 dia murni N2, berarti nggak pakai persenan, langsung aja FF2 sama dengan outnya di purging di P2 tadi sebanyak P2 jadi 4,6 100 tambah jangan lupa reaksinya, dia juga bereaksi itu sebanyak X atau 4,5. Nah sebenarnya kan kita udah tahu FF1 sama P2 ya, itu 24,7 per 100 kali FF1 nya 18,281 tambah FF2
6/100 dikali 0,406 tambah 4,5. Ini kan pakai persamaan biasa, kita dapat FF2 nya itu sama dengan 0,125. Oke, udah aman nih FF2 nya. Berarti sekarang kita udah dapat FF2 nya juga. Nah, setelah ini karena kita udah dapat FF1, FF2 sama P2, artinya kita udah nggak bisa pakai yang aku kotakin ini dong. Kan kita udah tahu semua ya yang di dalam, yang keluar masuk sistemnya. Sekarang kita harus ganti tinjauannya. Nah, sekarang kita ganti tinjauan di sini nih, di sekitar sini. Nah, kenapa? Karena kita udah tahu F1, FF2, GF. Yang belum kita tahu R1. Nah, ini kan mereka cuma ngumpul di titik sini ya. Jadi kita bisa pakai NM. Ini. Sekarang NM. NM di sekitar mixing point ya. Tadi titik perkumpulannya, titik campurnya itu. Mixing point. Ini kita pakainya NM total aja. Jadi ya kalau saya pakai N2, H2, inat, kita langsung masukin semuanya. Itu ini terserah sih kalau mau pakai NM komponen juga boleh, tapi kayaknya lebih ribet ya. Jadi kita langsung aja in out. Nanti kan innya masih ingat ya, innya dari FF1 ada, dari FF2 ada, dari R1 ya, R1 apa dulu sih? R1 sama dengan GF-nya. Nah, FF1-nya kita udah dapat kan tadi berapa? Kan berarti ada aja deh. Berarti R1 langsung GF min FF1 min FF2. Ingat ya, kita pakainya total nih. Berarti GF-nya kan kita tahu tadi 105. Kan ini N2 plus H2 kan 100. Inatnya 8 deh. Nah, 8. Berarti 108 ya. Oke, inatnya 108. Totalnya 108 maksudnya. FF1 itu kita dapat 18,281 kurangi FF2-nya 0,125. Jadi kita dapat R1-nya itu sebanyak 89,594. Ini kalau beda hitungannya dikit gak ngaruh ya, yang penting caranya. Kita udah dapat R1-nya. Balik lagi ke soal, R1 kita udah dapat. Oke, P1 kita udah dapat. Nah, sekarang kita bisa nyari P1 dong ya. P1 P1. Bentar dulu, belum. Bisa. P1 bisa. Tapi kita nggak pakai R1 ya. Kalau aku nggak pakai P1 di sini. Kita pakainya hubungan antara P1 sama P2 nih di membrannya. Sekarang kita tinjau membrannya. Nah, hubungan antara P1 sama P2 itu gimana sih? Nah, hubungannya kan di soal itu diketahui kalau membran ini cuma ngambil H2 kan. Ini ngambil H2 doang. Akibatnya gimana? Akibatnya kalau misalnya aku ngambil N2 di P1 akan sama dengan N2 di P2 dong. Nah, kita pakai hubungan ini. Ini misalnya H2 juga boleh, tapi aku ambil N2 aja nggak boleh. N2 di P1 akan sama dengan N2 di P2. Atau, oh iya, inatnya juga bisa, inatnya. Iya, sama aja hasilnya pasti. N2, kita kan tadi udah dapat persenannya, N2 P1 itu berapa? Nah, N2 kan 22,78%. Ini bebas ya mau pakai N2 atau ini tuh sama aja hasilnya pasti. P1 sama dengan N2 di P2. Nah, N2 di P2 kan kita juga udah tahu tadi itu dia 34,6% ya. Dari P2 total. P2 total kan kita juga udah tahu itu 0,406. Jadi kita P1 bisa dapat juga sebagai 0,617 mol. Ya, oke. Tadi aku tadi bilangnya H2 bisa ya. H2 nggak bisa ding. H2 kan angka ambil nggak bisa. Kita bisanya pakai ini bisa N2 atau inert. Salah. Sorry. Kita pakai N2 udah dapat P1-nya ya, P1-nya segini ya. Sekarang berarti telas banget kita nyari R2. Oke, ini R2. Gampang R2 dong. Berarti kan kita pakai neraca massa di sekitar membran ya.
sekitar membran. Kan kelihatan banget ya tadi kalau yang di membran tuh dia yang masuk tuh P1 ya. P1 terus ada yang keluar R2 sama ada yang keluar P2. Jadi hubungannya kan dia P1 sama dengan R2 plus P2. Artinya kita bisa dapat R2 nya sebagai P1 kurangi P2 yaitu 0,211 mol. Ya, sekitar ini ya. Oke, berarti kita udah menamakan ini, udah menamakan nyari arus-arusnya semua, kita udah dapat semua arusnya. Nah, sebenarnya udah selesai nih, sampai sini udah selesai semua. Tapi kan di soalnya ada pertanyaan tambahan yaitu ini kan semua arus udah parts dan recycle ratio. Maksudnya gimana parts sama recycle ratio itu? Nyari parts ratio itu gimana? Nah, parts ratio itu intinya arus parts beneran dibagi dengan F, total fresh rate-nya. Total ya. Kan ini ada 2 fresh rate ya, udah kita pakainya total. Nah, parts yang beneran itu kan parts P2 ya, ya kan? P2 kan parts beneran. Kalau yang P1 kan itu belum parts benernya. Dibagi F1 tambah F2. Oke, ini dapatnya udah hitung belum ya? Aku udah hitung. Oke, berarti tadi kita masukin P2-nya 0,406 18,281 plus 0,125. Artinya kita dapat itu sebanyak 0,0222. Oke, ini bisa jadiin persen, bisa bentuk desimal nggak apa-apa. Nah, kalau recycle ratio konsepnya juga sama. Sebanyak arus yang recycle beneran itu R1 ya. Dibagi total fresh rate-nya sama aja. Nah, recycle-nya R1 kan tuh dia sebanyak 89,594. Bagi dengan totalnya ini sama. Jadi kita dapat hasilnya. Oke, kita dapat hasilnya nih karena recycle-nya sangat banyak ya. Banyak 4,867. Oke, berarti ini udah tamat ya, udah dapat ratio sama recycle ratio. Oke, sekian. Enggak ding, bercanda. Sini aku mau bahas satu soal lagi nih, soal UAS ya. Nah, soal UAS ini bukan soal UAS, tapi ini untuk materi sebelum UTS itu tentang recycle packaging. Jadi memang kalau ATK ini biasanya UASnya nanti ada satu soal yang sebelum UTS dan itu biasanya recycle packaging. Jadi bener recycle packaging ini harus ya dipahamin betul-betul lah, soalnya mesti bakal keluar sampai UAS nanti. Nah, soalnya di sini bisa dibaca dulu. Nah, seperti biasa ya, kita kayak misalnya dulu arus-arusnya dulu. Misalnya ini kan ini FF1, ini FF2, fresh weight. Terus ini kita ada R1 ya, yang dari separator, ada R2 yang dari menara distilasi. Ini ada purge, oke. Purge-nya sini kecil, ada US, ini ada hasil. Yang perlu didefinisikan sebenarnya ini aja sih, tapi kalau yang mau lain mau didefinisikan boleh, misalnya ini mau didefinisikan jadi operator boleh, tapi yang menurutku penting itu nih F1, P, R2 sama R1. Oke, di episode biasa kita udah dikasih tahu basisnya itu basisnya benzen U4 total GF masuk reaktor 100 mol. Oke, jadi di GF ini kita tahu di GF benzennya C6H6 itu 100 mol. Nah, sini juga dikasih keterangan itu H2. H2 itu 120% stoikiometris. Stoikiometris itu maksudnya gimana stoikiometris? Nah, sebenarnya stoikiometris itu kondisi ideal ya. Kondisi ideal di mana reaktannya atau C6H6 habis bereaksi. Kan sebenarnya nggak habis bereaksi ya. Tapi kalau stoikiometris itu kita anggap habis bereaksi. Kondisi ideal. Jadi kan kalau habis bereaksi kan ini habis 100 mol ya. Kan kalau reaksinya kan C6H6 gini tambah 3H2. Jadi kalau yang ini 100 mol otomatis ini 300 mol dong. Ini stoikiometrisnya. Kalau 120% stoikiometris berarti dia udah dikali 120%, artinya dia 360 mol. Oke. Jadi kita dapat 120% stoikiometris itu 360 mol. Ini aku tulis ini dia sama dengan 360 mol. Terus inertnya jangan lupa ada
inatnya dibatasi konsentrasi 5%. Nah, karena ini dikasih tahu konsentrasi terhadap apa, kita asumsiin itu terhadap totalnya. Berarti, misalnya molnya ini X ya, molnya X. Berarti X kan mol inert dibagi mol totalnya 100 tambah 360 dari yang atas tambah X tambah inertnya sendiri sama dengan 5% atau 0,05. Oke, itu berapa? Oke, jadi kita dapat X-nya itu sekitar 24,21. Oke, ini kita asumsiin konsentrasi itu terhadap mol totalnya ya. Tapi kalau mungkin kalau di soal dikasih tahu terhadap reaktannya atau terhadap total C6H6 plus H2-nya aja, berarti kita usah pakai X di sini gitu. Tapi kita asumsi ini terhadap mol totalnya dan termasuk inert. Oke, seperti biasa kita udah tahu mol di gasnya, berarti kita langsung masuk reaksinya nggak apa-apa. Reaksinya C6H6 H2 3H2 ini C6H12 ya. Ini inert di sebelah. C6H6 100 360 reaksi X min 3X plus X. Ini 100 min X 360 min 3X sama X. Inertnya tetap 24,21 sampai akhir juga 24,21. Nah, berarti kan ini kita udah dapat mol yang keluar reaktor. Ini mol keluar reaktor. Nah, kalau dibaca di soalnya, ini kan keluar reaktor tuh dibagi jadi dua. Ini keluar reaktor dibagi jadi dua. Ada yang ke US, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu dia yang ini. Yang ke atas tuh H2, ini atas, ini US, ini juga US. Sedangkan yang C6H6, C6H12 ini ke bawah atau di ke bawah ya, bottom. Kita sekarang tinjau US-nya dulu. Ya. Kenapa kita tinjau US? Karena kita tahu nih, kalau dia konsentrasi inertnya 12%, itu kan bisa jadi petunjuk. Ya. Kan dia H2 sebanyak 363X dan I sebanyak 24,21. Artinya kalau inertnya dari berapa? 24,21 per 360 min 3X, dan ini seperti biasa ini kan 12% terhadap totalnya, berarti kita masukin inertnya juga. Oke, sorry tadi ini agak ini ada gangguan nih. Oke, jadi di sini kita anggap ini kan tadi 24, ini inert dibagi mol totalnya itu sama dengan 0,12 ya, ketebalan. Sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan kita dapat X-nya sama dengan 66 mol. Nah, sekarang berarti kita udah tahu dong konversi kan X itu yang bereaksi, berarti 66 dibagi mol-molnya 100. Jadi konversinya dengan 66%. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang karena udah di tinjau US-nya, kita sekarang tinjau bottomnya, bawah. Kita tadi dapat C6H6 itu sebanyak 100 min X atau berarti 34 mol. Dan di C6H12-nya itu sebanyak X atau 66 mol. Oke. Jadi kan yang ini US, ini BS-nya, bottom separator. Oke. Setelah ini kita kayaknya langsung masuk ke neraca masanya. Oke, seperti biasa kalau di neraca massa yang paling simpel itu kita ini ya, kita kotakin semua nih, satu sistem kita kotakin semua. Oke. Ini terus ini biar nggak rancu ya, ini pertnya ini aku panjangin. Ini kan sebenarnya keluar ya. Nah, oke, ini perts. Jadi di yang keluar itu ada dari yang masuk itu ada dari FF1, FF2, dan yang keluar itu dari P sama H. Oke. Oke, seperti biasa sekarang kita NM neraca massa. Neraca massa I dulu, overall. Oke, kita coba pakai inert dulu ya, ini. Nah, inert tuh kan tadi dia masuknya cuma dari FF2 dan dia keluarnya ada di P ya. Berarti FF2 in sama dengan out. Maksudnya di FF2 itu sebanyak tadi 2% ya, 2%. Sedangkan di outnya, di purge-nya, kan kita tahu kalau US itu inertnya 12%, otomatis di purge ini
innernya juga 12% ya. Oke, ini harus ya udah jadi di luar kepala kayak gitu. Jadi 12% berarti 12 per 100 dari pers. Jadi kita dapat FF2 itu sama dengan 6P. Kita simpan persamaan 1. Nah, setelah itu kita juga bisa pakai neraca massa overall dari H2. Seperti biasa in out. Nah, di in-nya H2 itu kan dia dari ini ya, dari yang FF2 itu sebanyak 98%. Sedangkan di out-nya, di out dia itu ada di burst-nya sebanyak 88% ya. Oke. Ini sini 0. Dan jangan lupa ada yang bereaksi. Yang bereaksi berapa tadi? H2-nya itu H2-nya kan di bereaksi min 3x ya, berarti 3 kali x itu 66, 198. Oke, kita lihat ini ada FF2 sama P, dua variabel, dan ada dua persamaan, berarti kita bisa solve FF2 dan P. Oke, berarti kita bisa dapat FF2-nya terus 237,6 237,6 ya, oke, mol, dan P-nya kita bisa dapat 39,6 mol. Oke, sekarang udah dapat P. Berarti kan kalau kita tandain di sini kita udah dapat ini, FF2 udah, P juga udah. Oke. Udah. Sekarang kita coba cari FF1-nya pakai NM-nya C6H6. Oke, F1 C6H6 itu dia ada FF1 sama H. Oke. Seperti biasa in out. Kalau C6-nya tadi F itu murni FF1. Aduh. Tadi kan sama ini keluarnya dia ada di hasil di H itu sebanyak 0,02, dan juga dia ada yang bereaksi kan. Nah, dia ada yang bereaksi itu sebanyak 66. Oke, kita ini simpan sebagai persamaan 3. Oke, kita belum tahu F1 sama H soalnya. Nah, sekarang juga pakai NM gini. Overall dari reaktannya, produknya itu C6H12. Kenapa? Soalnya kita udah tahu nih di in sama out. Oke. Di in dia kan nggak ada, dia kan nggak masuk innya, berarti 0. Tapi ingat dia ada yang bereaksi. Bereaksinya berapa? Dia terbentuknya sebanyak X. Berarti ini innya dari reaksi itu 66 sama dengan outnya. Outnya dia ada di H. H-nya berapa? 0,98. Ya. Ini 0,98 H. Jadi dari sini kita bisa tahu H-nya berapa. Oke, kita dapat 67,35. Wow. Ini hasilnya. Berarti kita udah dapat H ini, kita substitusi ke sini dong. Masukin sini, FF1 sama dengan 0,02 kali 6, 7,35 tambah 66. Kita dapat, oke, kita dapatnya 67,35. Nggak beda jauh ya. Sama lah. Ya, sebenarnya pembulatannya agak beda. Desimalnya agak beda, tapi tak bulatin jadi sama. Oke, berarti kita sekarang udah dapat FF1 sama H. Kita tandain lagi, FF1 udah, H udah. Berarti kan yang kita pakai kotak ini, kita jadiin satu sistem ini udah nggak bisa lagi, udah dapat semua. Kita hapus kotaknya. Sekarang kita ganti tinjauan. Nah, tinjauan kita sama kayak tadi, karena FF1 sama udah, FF1, FF2, GF udah, sekarang waktunya kita tinjau ini di sini. Itu kita bisa cari R1. Oke. NM sekitar mixing point. Sekitar mixing. Oke. Nah, ini total ya. Jadi R1 kan dari gambarnya FF1 tambah FF2 sama dengan GF. Jadi R sama dengan GF. GF-nya ingat tadi berapa? Bentar, bukan, salah, sorry. Kita, kalau ini kan soalnya R1 sama R2 gabung jadi satu ya. Oke, berarti biar gampang kita misahin R1 sama R2, kita ini deh, udah pakai total deh, kita pakai C6H6 biar kepisah. Oke. Kalau di C6H6 kan yang punya C6H6 kan cuma R2 ya. Jadi kita pakai R2
Terus FF2 juga nggak ada C6H6, kita pakainya R2 sama FF1. Sorry guys, salah. R2 tambah FF1 sama dengan GF. Ini yang C6H6 nya ya. Nah, R2 ini kan murni C6H6. Jadi GF nya kan tadi 100 ya basisnya, kurangi FF1 itu murni 67,35. Terus banyak, jadi kita dapat ini 32,65 mol. Ini R2 nya. Nah, baru karena tadi kita udah dapat R2 nya, sekarang baru kita bisa pakai yang total. Itu dia NM total R1 tambah R2 yang recycle tambah FF1 tambah A2 sama dengan GF. Oke, R1 udah dapat, R2 udah S1. Kita mencari S1 ya. Ini R1 sama dengan GF. Kan GF nya tadi campur, ini kan total ya. Kan campuran inat C6H6 sama H2 nya tadi dari berapa? Jadi 460 tambah 24,21. Berarti 484 ya, 84,21 kurangi FF1 67,35 kurangi FF2 237,6 kurangi sama R2 yang baru kita dapat 32,65. Itu hasilnya. Oke, itu hasilnya dapat 146,61 mol. Oke, aman. Jadi R1 udah, R2 udah, P udah. Berarti yang kurang apa? Udah semua ya? Udah semua, berarti tamat, selesai. Oke. Jadi udah dapat semua arusnya, kan konversi tadi udah dari awal, umat segar, FF1, FF2 udah. Sekarang purge ratio sama recycle ratio. Seperti biasa, kalau kita nyari purge ratio, modus PR ya, itu sama dengan purge dibagi dengan total FF-nya. Jadi P-nya tadi itu 39,6 dibagi total FF-nya, FF1 sama FF2 itu 67,35. 67,35 tambah berapa FF2 nya? Betul. 237,6 ya. Oke. Sedangkan kalau yang recycle ratio, karena recycle-nya ada 2, udah kita pakai total recycle-nya juga dibagi total ratio-nya. Ini R1 tambah R2 itu kita dapat 146,61 ditambah R2 nya 32,65. Kita bagi dengan ratio totalnya sama. Oke, ini hasilnya adalah itu 0,13. Terus yang ini hasilnya 0,9. Oke, jadi kita udah dapat semuanya nih. Ya, mungkin itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih.